Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala alaina al-Qur'ana wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pertama-tama syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dua rangkaian kata syukur puji yang mutlak harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang akan kita bicarakan adalah ayat yang ke-111 dari surat Al-Baqarah. Insyaallah kita bicarakan sampai dengan ayat 114. Arti ayat itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan berkata mereka, itu orang Yahudi dan Nasara itu, sekali-kali tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang ada ia Yahudi atau Nasara. Itulah angan-angan mereka. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka, tunjukkanlah keterangan kamu jika ada kamu orang yang benar. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Sebenarnya adalah orang yang menundukkan akan wajahnya bagi Allah dan dianya muhsin, baik, berbuat baik. Falahu ajruhu inda rabbih, maka untuknya pahalanya ada di sisi Tuhannya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak takut dan mereka itu tidak gentar. Wa qala al-yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitaba. Dan berkata orang-orang Yahudi, tiada ada orang Nasara itu atas sesuatu. Dan berkata pula orang-orang Nasara, tiada ada orang Yahudi itu atas sesuatu, sedangkan dianya membaca akan kitab. Kadzalika qala allazina la ya'lamuna mithla qaulihim. Seperti demikian pula berkata orang-orang yang tidak berilmu, mithla qaulihim, seperti perkataan mereka. Fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah, maka Allah akan menghukum di antara mereka pada hari kiamat, fima kanu yakhtalifun, tentang apa yang ada mereka padanya berselisih-selisih. Wa man azlamu mimman na'a masajidallah, dan siapakah yang lebih aniaya dari orang-orang yang mencegah akan masjid Allah, ayyuzkara fihi hasmuhu, bahwa disebut di dalamnya namanya Allah, wa sa'afara fi kharabiha, dan bahkan bersegera ia untuk merobohkannya. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha ila khaifin, mereka itu tidak akan ada bagi mereka bahwa masuk mereka akannya masjid atau surau itu kecuali dalam keadaan takut. Lahum fid dunya khizyun, untuk mereka pada dunia kehinaan. Walahum fil akhirati azabun azim, dan untuk mereka pada akhirat
Itu kira-kira arti dari ayat tadi. Ayat itu menggambarkan tentang sikap sebahagian daripada manusia, khususnya orang Yahudi dan orang Nasr. Itu yang disebutkan di dalam ayat. Mereka mengatakan yang akan masuk ke dalam surga itu adalah hanya orang-orang Yahudi atau orang Nasr. Itulah yang mereka pahami. Lalu Allah mengatakan itu tidak lebih dari angan-angan mereka. Tidak ada alasan, tidak ada dalil yang menyatakan seperti itu dari kitab manapun. Tidak ada sesuai pendapat itu dengan logika. Maka dikatakan itu dengan amaniyu, angan-angan mereka. Nah, untuk lebih jelasnya katakanlah kepada mereka, hatu burhanakum. Cobalah kamu kemukakan alasan kamu, unjukkanlah keterangan kamu yang mengatakan bahwa memang tidak ada yang akan masuk surga itu kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Kedepankan alasan kamu, in kuntum shadiqin, jika ada kamu orang yang benar. Ternyata tidak bisa. Dalam kitab pun tidak ditemui, di dalam ajaran-ajaran pendahulu-pendahulu pun tidak ditemui bahwa yang akan masuk surga itu adalah hanya Yahudi dan Nasara. Dalam kitab mereka sendiri pun tidak pernah ditemui yang semacam itu. Maka berarti itu adalah suatu yang tidak benar. Nah, kemudian Allah menyatakan yang benar bagaimana adalah orang-orang yang aslama wajhahu lillah. Orang yang benar-benar menyerahkan dirinya, menundukkan wajahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan sekedar itu, wa huwa muhsin. Dia berbuat dalam bentuk muhsin. Dia berkata dalam bentuk muhsin. Apapun tindakan mereka itu dalam kondisi muhsin. Artinya setiap perbuatan mereka yakin bahwa itu adalah dilihat, didengar, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk orang itulah sebenarnya diberikan ajru, upah, pahala. Jadi terserah apakah dia tadinya Yahudi atau Nasara, apakah dari bangsa lain atau dari suku lain, asal orang tadi menundukkan wajahnya bagi Allah dan dia berbuat dalam kapasitas muhsin, maka untuk mereka adalah pahala di sisi Tuhan mereka. Pahala yang di sisi Tuhan mereka kalau sudah mereka dapatkan, nah maka mereka itu la khaufun alaihim. Mereka tidak takut, tidak gentar dalam melaksanakan tugas kehidupan, terutama sekali dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertama sekali. Berapakah banyaknya manusia dari dahulu sampai kini, bahkan sampai ada manusia yang mendakwakan dirinya sebagai ini dan itu, bahkan sampai mendakwakan dirinya sebagai rasul, sebagai nabi dan lain sebagainya. Itu seluruhnya kalau dicari alasannya tidak akan pernah ditemui. Itu seluruhnya adalah akibat daripada angan-angan mereka yang ditimbulkan oleh berbagai macam kemampuan akal, tetapi tidak dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala, tidak dibimbing oleh petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya mereka itu berangan-angan sesuai dengan kemauannya sendiri. Orang Yahudi mengatakan dialah yang benar, orang Nasara dialah yang mengatakan yang benar. Penuh kehidupan itu dengan perbantahan. Akhirnya akan caci mencaci, akan salah menyalahkan, bahkan sampai kepada kafir mengkafirkan. Orang Yahudi terhadap orang Nasara, walaupun nampaknya itu adalah berbaik-baikan atau sebaliknya, tapi sebenarnya tidak.
Sehingga dalam ayat berikut Allah menyatakan orang Yahudi akan menuduh orang Nasara itu tidak ada apa-apa sama sekali. Orang Nasara pun akan mengatakan orang Yahudi itu tidak ada apa-apanya sama sekali. Padahal mereka itu mempunyai kitab masing-masing. Nah, aneh kalau kita berbicara tentang Yahudi dan Nasara berikut dengan karakter mereka, sikap hidup mereka. Maka di dalam ayat tadi diterangkan siapapun mereka, Yahudika atau Nasaraka, tapi kalau mereka itu menundukkan wajah, berbuat dengan ihsan, mereka akan dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwa bukan keturunan Yahudi itu yang dicela. Bukan suku Yahudi itu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama pada sisi Allah, suku Yahudi kalau kita katakan suku Nasara kalau kita katakan suku Batak, suku Ambon, Madura, Minang, sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mampu untuk menundukkan wajahnya kepada Allah, itulah yang akan mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin nampak bahwa orang-orang Yahudi itu adalah sifatnya yang dicela. Apalagi kalau kita lihat hudan itu kan petunjuk artinya. Nah, Yahudiyun artinya orang yang merasa mendapat petunjuk, orang yang merasa benar. Itulah karakter Yahudi. Nasara itu Nasraniyun, artinya adalah orang-orang yang merasa sudah mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya sama. Yahudi atau Nasara merasa bahwa dirinya itu adalah lebih baik, lebih benar. Nah, selain daripada dirinya dia anggap tidak benar. Itulah Yahudi. Jadi berulang disampaikan itu kalau kita kaji hakikat. Jadi pada syariatnya Yahudi itu adalah keturunan suatu bangsa. Nasara itu adalah suatu keturunan daripada sesuatu aliran keturunan. Katakan begitu. Nah, tetapi pada hakikatnya Yahudi atau Nasara itu adalah orang yang membenarkan dirinya, membenarkan kelompoknya. Jadi kalau begitu secara lahirnya tidak akan pernah mungkin kita temui di daerah kita sendiri Yahudi atau Nasara. Kalau Nasara mungkin ada. Itu agama Nasrani agamanya. Agamanya ada Nasrani. Nah, tapi kalau secara hakikat berapa banyaknya orang-orang yang merasa benar, merasa sudah dapat petunjuk, merasa sudah dapat pertolongan. Tandanya apa? Tandanya ingin menyalahkan orang lain, ingin mendiskreditkan orang lain dengan pendapat mereka sendiri. Itulah Yahudi pada hakikatnya. Padahal perbantahan dan perselisihan itu adalah tidak benar. Tidak ada yang benar. Maka para ulama membagi perselisihan itu atas dua macam. Satu, perselisihan tentang usuluddin, yaitu pokok-pokok agama. Maka perselisihan pada usuluddin ini adalah perselisihan antara yang hak dengan yang batil. Qul huwallahu ahad, katakan dia Allah itu esa. Itu usuluddin, pokok agama itu. Allah itu esa. Nah, kemudian kalau ada orang yang menyalahi itu bahwa Allah itu 2, 3 dan lain sebagainya, namanya itu adalah berbantahnya antara yang hak dengan yang batil. Ya. Dan itu terjadi sejak dahulu. Bagi nabi-nabi itu berselisih dengan orang-orang kafir tentang ketuhanan. Nabi mengatakan bahwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, tapi mereka bertuhan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah perselisihan antara yang hak dengan yang batil. Kemudian ada perselisihan itu yang menyangkut dengan furu' agama, cabang agama. Nah, misalnya seperti berkunut di waktu subuh. Terjadi perselisihan di situ. Dan perselisihan yang seperti ini dibolehkan
selama tidak dijadikan itu sebagai perpecahan. Maka apabila telah menimbulkan perpecahan, dua-duanya tidak ada yang benar. Mengapa? Karena perselisihan yang semacam itu adalah ada sebabnya. Sebabnya salah satu misalnya karena bersalahan mereka tadi menerjemahkan suatu kata, suatu ayat atau suatu hadis. Dan kemudian mungkin dikarenakan ragu-ragunya, remang-remangnya ayat Quran itu kan ada yang mutasyabih. Nah, lalu mereka ambil pengertian, si A mengambil pengertian begini, si B mengambil pengertian seperti ini. Bisa terjadi semacam itu. Kedua-duanya benar. Pernah kejadian pada suatu waktu Nabi Muhammad memerintahkan sahabatnya baik kepada suatu daerah. Tapi sebelum berangkat kepada suatu daerah itu dikatakan oleh Nabi, kamu jangan sholat di jalan, di situ kamu sholat, harus kamu situ sholat. Berangkat, ya, sahabat. Sebahagian sahabat merasakan bahwa dikarenakan waktu tadinya sudah hampir habis, belum sampai ke tempat lain sholatnya, sholat asarnya. Yang sebahagian lain tidak sholat karena diperintahkan oleh Nabi tadi sholatlah di tempat itu. Ya, sebelum sampai ke dia belum sholat lain. Lalu digadukalah kepada Rasulullah. Kecil Rasulullah pada waktu itu, iya, siapa yang berijtihad ternyata salah, maka dapat pahala 1. Siapa yang beristihad ternyata benar, dapat pahala 2. Jadi kedua kelompok tadi yang sholat di jalan karena ijtihadnya, maka dia dapat 2 pahala. Orang yang melewati tempat itu sampai kepada tempat tujuan barunya sholat, dapat 2 pahala. Mengapa? Karena mereka tadi itu sudah melakukan dengan ijtihad. Itu yang dimaksud dengan furu' agama. Maka perselisihan yang semacam itu boleh. Jadi orang yang berkunut boleh membenarkan orang yang tidak berkunut. Orang yang tidak berkunut boleh membenarkan orang-orang yang berkunut. Karena perselisihan tidak menimbulkan perpecahan, tidak menimbulkan permusuhan dan lain sebagainya. Nah, yang dilarang itu adalah apabila terjadinya permusuhan. Yang berkunut membatalkan yang tidak berkunut, yang tidak berkunut membatalkan yang berkunut. Yang salat di jalan tadi yang diperintahkan Rasul membatalkan orang yang salat di tempat tujuan. Orang yang salat di tempat tujuan membatalkan atau menyalahkan orang yang salat di jalan. Mana yang betul? Dan yang betul kedua-duanya adalah menjadi salah. Salahnya bukan perbuatannya, tapi salahnya adalah perpecahan yang timbul dikarenakan itu. Itu sebabnya banyak sekali imam-imam di dalam Islam yang paling masyhur Imam Al-Kabair, yaitunya imam termasuk Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi. Itu imam kita. Sering atau banyak terjadi perselisihan di antara mereka, tapi tidak pernah berpecah belah. Sehingga keempat-empat itu menjadi 4 serangkai di dalam Islam. Jadi kalau kita kembali kepada pokok persoalan, bersalah-salahan itu banyak macamnya. Bersalahan tentang akidah tadi itu namanya bersalahan berselisih antara yang hak dengan yang batil. Bersalah-salahan tentang furu' ini bisa haram, bisa tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Tinggal menyikapi. Maka orang-orang yang berprinsip dialah yang benar, kalau orang berkunut saya yang benar, yang tidak berkunut itu haram, bid'ah dan lain sebagainya, itulah sikap atau sifat Yahudi. Orang-orang yang berkunut, contoh kita angkat tadi, kalau dia membatalkan orang yang berkunut, aku berkunut-kunut itu tuh, tidak pernah Nabi dulu, bid'ah itu contohnya, itulah yang tidak benar. Begitulah Yahudi. Jadi Yahudi tadi memihak kepada dirinya sendiri atau kepada kelompoknya sendiri, tidak pernah melihat kebaikan pada orang lain. Mengapa? Karena kehidupannya itu dikuasai oleh nafsu jahat. Itulah orang-orang Yahudi. Perhatikanlah dalam kehidupan kita di akhir zaman, berapa banyaknya sikap-sikap yang seperti itu. Ya, kadang-kadang itu yang dibanggakan hanya tidak lebih daripada pakaian.
Mereka sudah bisa menyalahkan orang lain, sudah bisa membid'ahkan, mensyirikkan orang lain, bahkan mengkafirkan orang lain. Itulah Yahudi. Seharusnya bukan seperti itu. Seharusnya adalah mengkaji, membetuli apa yang terjadi dalam kehidupan beragama. Jadi itu makanya di dalam Islam, karena sudah dirasuki oleh sikap-sikap dan pemikiran-pemikiran Yahudi dan Nasara, orang-orang beriman atau orang Islam, maka justru terjadilah dalam Islam itu pecah belah yang tidak sedikit, yang menimbulkan kelompok yang antara satu kelompok dengan kelompok yang lain selalu cibir-mencibirkan, hina-menghina, salah menyalahkan. Kalau tidak seperti kami, tidak seperti saya, itu salah. Itulah Yahudi pada hakikatnya. Jadi berkata orang-orang Yahudi, tiada ada masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang Yahudi atau Nasara. Ganti kata-kata Yahudi dan Nasara itu dengan kelompok-kelompok lain. Nah, berapa banyaknya kelompok kini itu di dalam Islam? Ya, sebetulnya bukan kini saja, dari dahulu itu. Ada namanya itu Al-Khawarij, ada namanya itu adalah Mu'tazilah, ada yang namanya itu Syiah. Masing-masing itu membangun kelompok. Dan masing-masing mereka mengatakan dia yang benar. Kalau ini yang paling menghebohkan itu banyak. Jadi tidak usah kita mengatakan kalau tidak ada pokok tadi. Tapi kalau andai kata sholat itu wajib, ada orang yang mengatakan bahwa sholat tidak wajib, itu memang perlu kita perselisihan itu, perlu diselisih. Karena pokok agama, termasuk mempelajari agama seperti yang kini. Ini adalah hukumnya fardu ain, wajib hukumnya berdosa kalau tidak. Kalau ada orang yang mengatakan tidak berdosa, itu perlu itu dilawan, perlu itu diantisipasi. Karena inilah sumber daripada agama. Kita sudah sering menyampaikan dalam kajian. Untuk mencari rasa bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak mudah itu. Tidak mungkin kita cari-cari saja. Manusia itu kan diberi fitrah oleh Tuhan. Rasa bertuhan itu sudah diberi sejak dulunya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Lalu lahir ke permukaan bumi, rasa bertuhan sudah diberi. Sesampainya di dunia, mereka tadi tetap siapapun mencari Tuhan. Akhirnya mereka itu terjebak. Ada yang menyatakan Tuhan itu matahari, ada yang menyatakan bahwa yang Tuhan itu berhala, patung, dan ada yang menyatakan bahwa dirinya itulah yang Tuhan, Fir'aun. Itu dikarenakan rasa bertuhan sudah dibawa oleh masing-masing pribadi manusia ke permukaan bumi. Tapi sampai di dunia, mereka itu mencari Tuhan, tidak ada petunjuknya, maka jadilah berbagai macam Tuhan yang dapatkan di dalam kehidupan di permukaan bumi. Maka untuk itu perlu bimbingan, perlu petunjuk. Siapa yang Tuhan itu? Nah, itulah fungsinya wahyu. Tadi disebut qul, katakan. Yang diperintah itu Muhammad pada mulanya. Nah, lalu Muhammad pada waktu itu seolah-olah bertanya, apa yang akan dikatakan itu ya Allah? Huwallahu ahad. Dia Allah itu adalah Esa. Jadi kalau kita perinci, qul, katakan. Apa yang harus dia katakan? Huwa, dia. Itu kata itu, dia. Nah, kemudian apa dia itu? Allah. Lalu bagaimana Allah itu? Ahad. Lalu bagaimana yang ahad itu? As-samad, tempat meminta. Kemudian lam yalid, tidak beranak. Berikutnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi untuk mendapatkan kata hu itu, rasa dia itu perlu Allah menerangkan. Tak bisa manusia mendapatkan itu. Tanpa diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia akan terjebak nanti bertuhan kepada selain dia, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menurunkan firman-Nya untuk menunjukkan, menjelaskan siapa dia itu. Ya, maka itu diturunkan kepada Jibril. Jibril menurunkan kepada Muhammad. Tiba di Muhammad, dikumpulkan seluruhnya menjadi
30 juz, itulah yang kita kenal kini dengan Al-Quran. Bayangkan kalau andai kata kita tidak berquran, maka selamanya kita tidak akan tahu bahwa Allah itu adalah Dia yang Maha Esa, Dia yang Maha Kuasa, Dia yang segala maha. Kita tidak akan pernah tahu kecuali kalau kita sudah ditunjuki oleh Al-Quran Al-Karim. Itu makanya wajib mempelajari Al-Quran itu. Tapi ingat, mempelajari Al-Quran itu mudah kalau betul-betul prosedurnya itu diikuti. Apa prosedurnya? Pertama sekali, janganlah dengan niat yang ikhlas. Jangan cari ilmu Al-Quran itu untuk yang lain-lain. Ya, seperti anak sekolah banyak itu dia belajar sekolah tadi, yang tuju bukan ridha Allah, tetapi hanya tuju apa? Ijazah, dan lebih dari itu. Jabatan, pangkat dan lain-lain sebagainya. Itu tidak benar mempelajari agama. Jadi pelihara niat dan kemudian pelihara kesucian. Jangan sampai jiwa kita dikotori oleh syirik, pelihara itu. Jangan sampai otak kita dikaburkan oleh yang tidak benar. Darah daging kita dan badan kita harus dipelihara kesuciannya. Karena Allah mengatakan la yamassuhu illa mutahharun. Dan kemudiannya istiqomah. Istiqomah itu tetap pendirian. Ya, dalam istilah pengajian, istiqomah disebut itu jak kucing di lubang manci. Itu. Nah, kalau andai kata itu terpenuhi, maka justru Al-Quran akan bisa untuk menerangi kita. Siapa Tuhan itu? Siapa makhluk itu? Siapa kita? Siapa Allah? Siapa sekali siapa makhluk? Akan terang dan akan jelas. Jadi jangan main-main. Mempelajari Al-Quran itu hukumnya adalah wajib, tidak sunat. Maka orang-orang Yahudi dia tidak perlu kitab. Bahkan kalau kitab ada di tangannya, nyorobah-robah kitab itu karena menguntungkan. Kalau dirobah kepada nafsu, dirobah. Kalau merugikan, nyorobah. Jadi tergantung kepada nafsunya agamanya. Begitulah orang-orang Yahudi. Cari di dalam kitab mereka itu, Zabur, Taurat, Injil itu dikatakan bahwa Muhammad itu adalah Rasul yang terakhir. Tapi mereka tidak mau mengakui. Mengapa? Kalau diakui berarti mereka tadi menuakan, meninggikan orang-orang yang hina. Itu pandangan mereka terhadap Muhammad. Ya, Muhammad itu adalah anak yatim. Muhammad itu adalah orang miskin tanpa. Muhammad itu adalah orang yang ummi, tidak sekolah, tidak menduduki bangku sekolah. Yang saya, kata mereka, lebih dari itu. Jadi tidak mungkin akan mengikut Muhammad SAW. Itulah yang membuat mereka menjadi orang yang menyangkali apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Jadi balik-balik, banyak sekali sikap Yahudi itu terbawa-bawa oleh manusia, bangsa manapun. Banyak terjadi yang semacam itu. Nah, maka untuk pengobatannya tidak ada selain daripada kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu pelihara niat, dan kemudian pelihara kesucian, dan kemudian beristiqomahlah. Ya, tegarlah di dalam menghadapi berbagai macam kesusahan, kesulitan di dalam mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau istilah pengajian itu seperti kucing di lubang manci. Insya Allah Al-Quran akan memberikan penerangan ke dalam batin. Nah, maka sifat-sifat jelek yang tak terpuji itu akan berangsur-angsur hilang daripada diri pribadi manusia. Gitu pada khususnya. Nah, dan kemudian tidak akan mungkin ada alasan mengatakan bahwa dia yang benar, dia yang dapat pertolongan, dia yang dapat petunjuk. Tak ada alasan.